Kemiskinan merupakan masalah utama bagi negara berkembang. Selain berdampak sosial, kemiskinan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai daerah tujuan urbanisasi, jumlah penduduk Halmahera Tengah setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Halmahera Tengah akhir tahun 2023 berjumlah 96.977 jiwa. Sementara data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Halmahera Tengah pada tahun 2022 yaitu 12%. Sedangkan di tahun 2023 berada di angka 11,44% atau turun 0,66%. Untuk menekan dan mengendalikan angka kemiskinan, penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji, menerbitkan 5 program prioritas pembangunan daerah di tahun ini. Pemerintah Halmahera Tengah menargetkan persentase penduduk miskin turun di angka 6%. Ya, jadi 5 program atau 5 prioritas itu sebetulnya itulah permasalahan di Maluku Utara secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk Halmahera Tengah ini sebenarnya punya peluang dan punya tantangan yang lebih kuat dibandingkan beberapa daerah lainnya. Karena Halmahera Tengah terdapat salah satu kawasan industri di industri pertambangan dan hilirisasi nikel. Ini merupakan investasi yang sangat besar. Kemudian pemerintah juga telah menetapkan kawasan industri tersebut sebagai proyek strategi nasional. Nah, karena itu sangat memungkinkan Kabupaten Halmahera Tengah untuk bisa mengakselerasi atau mempercepat target-target pemerintah. Dalam hal ini pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan atau perluasan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan UMKM serta lingkungan hidup. Jadi pengentasan kemiskinan kita didasarkan pada 14 kriteria kemiskinan. Jadi dari 14 kriteria kemiskinan, jika angka 9 tercapai, maka dia akan dikategorikan sebagai miskin ekstrim. Nah, target kita di 2023 sudah tercapai, ada penurunan tingkat kemiskinan dari 12% menjadi 11,49%. Nah, kenapa masih rendah target penurunannya? Karena kita baru bergerak pada bulan Oktober 2023 melalui APBD perubahan. Karena kita saat itu masih menyesuaikan perimbangan keuangan antara pendapatan dan belanja agar kita capai keseimbangan APBD. Kemudian di Oktober kita mulai menganggarkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengintervensi pengendalian kemiskinan atau kita menurunkan angka kemiskinan, dan itu tercapai walaupun masih dalam kategori 2 digit. Insya Allah pada 2024 kita sudah memasuki 1 digit. Benang merah yang menjadi problem sosial, ekonomi dan kemasyarakatan sebagai pemicu kemiskinan di Halmahera Tengah satu persatu mulai diurai. Salah satunya yaitu program bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Si Didi Karyang, warga Desa Goeng, Kecamatan Weda, adalah salah satu dari 1.550 kepala keluarga di 61 desa di negeri Vagogoru yang menerima bantuan RLH. Sebagai seorang petani dengan penghasilan pas-pasan, bapak 6 anak ini sulit mewujudkan impiannya membangun tempat tinggal yang layak. Puluhan tahun hidup berumah tangga dengan Esther Bolo-Bolo bersama anggota keluarganya, kakek 12 cucu ini hanya mendiami rumah kecilnya berdindingkan papan dan beratapkan daun rumbiak.
Berulang kali ucapan terima kasih dilontarkan si Didi kepada pemerintah daerah Halmahera Tengah. Senyum sumringah suami istri tak terelakkan di saat kunci rumah idaman mereka resmi diserahkan oleh Kepala Dinas PMD Halmahera Tengah, Mustamil Jamal. Tanggal 20 Mei 2024, saya mewakili pemerintah daerah, Pak Bupati, menyerahkan kunci kepada Ibu dan Bapak yang rumahnya telah diselesaikan oleh pemerintah desa melalui program alokasi dana desa. Jadi ini tahap pertama, pemerintah desa telah membangun 2, dan salah satu hari ini kita akan melakukan pengeresmian secara simbolis. Maka dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyerahkan kunci ini. Bersyukur dengan puji Tuhan sudah berikan. Begitu juga ada yang rumah tinggal dengan hati nurani kita terima. Dan sekarang Bapak yang ada, terima kasih. Setiap orang memiliki cita-cita membangun rumah tinggal yang bagus, namun tidak semua bisa mewujudkannya. Penghasilan yang tidak menentu dan keterbatasan ekonomi adalah alasan utamanya. Melalui kebijakan pro-rakyat, Ikram kemudian merealisasikan impian mereka. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang mana telah membuat 5 program prioritas, salah satunya pengentasan kemiskinan. Kami dari desa menganggarkan 25% dari pagu ADD, dan sekarang kami sudah bangun di tahap 1-2 unit. Syukurlah yang satu sudah selesai 100%, sementara 1 unit masih dalam pekerjaan dan baru mencapai 80%. Penerima manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak PJ Bupati Ikram M. Sangaji. Sejak tahun 2023 hingga tahun ini, rumah layak huni yang dibangun Pemda melalui Dinas Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halmahera Tengah, dan 25% dari biaya alokasi dana desa, yaitu berjumlah 1.550 unit. Bantuan rumah layak huni ini sebagiannya dibangun baru dan sebagiannya bangunannya direhab sesuai volume kerusakannya. Selain bantuan rumah, pemerintah daerah juga memberi bantuan kepada lanjut usia sebesar Rp300.000 per bulan dan peralatan melaut bagi nelayan. Selain menciptakan sumber daya manusia handal, pendidikan menjadi landasan kuat dan pilar utama penanggulangan kemiskinan. Tidak heran jika pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ikram Malan Sangaji menempatkan masalah pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah. Jenius suka berhitung, kami di sini belajar hitung. Kami di sini suka bernyanyi, do si la sol la mi sol la sol mi re do. Siswa sekolah dasar di Halmahera Tengah umumnya mulai mengikuti sistem belajar mengajar dengan metode gasing, yaitu gampang, asyik, dan menyenangkan. Seperti yang terlihat di Sekolah Dasar Negeri 2 Wairoro. Pelajaran matematika dengan metode gasing, siswa bisa menjawab pertanyaan gurunya dengan hitungan cepat, tepat, asyik, dan menyenangkan. Selain menyederhanakan metode pembelajaran, sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah tingkat pertama tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Siswa di Halmahera Tengah mendapat seragam sekolah secara gratis, sedangkan mahasiswa S1, S2, S3, dan kedokteran mendapat bantuan dana bervariatif. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat desa, Ikram juga membuat program peningkatan kapasitas berupa kursus bahasa asing di Kediri, Jawa Timur. Minimnya pengetahuan serta kemiskinan signifikan berdampak terhadap perilaku dan pemanfaatan pelayanan kesehatan individu.
Daerah miskin biasanya kerap diperhadapkan dengan fasilitas medis yang konvensional dan kurangnya tenaga kesehatan yang profesional, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanannya. Berbagai program kesehatan masyarakat diaplikasikan pemerintah daerah Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Ikram Malan Sungaci. Di antaranya adalah program Home Visit, yaitu pelayanan kesehatan oleh tim medis dengan cara mengunjungi tempat tinggal masyarakat, keluarga, dan individu secara rutin untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat atau pasien. Seperti yang dilakukan petugas kesehatan Puskesmas Weda, sebelum mendatangi lokasi, mereka menggelar apel untuk mengobservasi dan mengecek pelengkapan alat medis. Setelah peralatan lengkap, petugas kesehatan yang dikoordinir Bidan Anti pun langsung bergegas menuju sasaran. Lokus pertama yang datangi yaitu Desa Nusliko. Sebelum mendatangi rumah pasien, petugas kesehatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Usai pertemuan, kunjungan ke rumah pasien pun dimulai. Pasien pertama yang dikunjungi yaitu Henderina. Salah satu jari kakinya dioperasi lantaran penyakit diabetes. Beberapa hari rawat inap di rumah sakit umum daerah, wanita lansia ini kemudian diperbolehkan pulang ke rumahnya. Nenek, saya Bidan Anti dari Puskesmas Weda. Saya mau cek nenek ke kondisi sekarang, kondisi bagaimana? Begini. Nenek makan dan minum bagaimana? Biasa saya makan dan minum. Kalau tidur malam bagaimana? Tidur biasa. Biasa. Semangat sembuh nampak di raut Henderina. Pelayanan kesehatan dengan pola menjemput bola yang dikemas dengan program Home Visit berdampak positif bagi pasien dan keluarganya. Setelah mengobservasi kondisi pasien, Bidan Anti dan rekan medis Puskesmas Weda melanjutkan tugasnya dengan mengunjungi ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk mengendalikan kemiskinan dan angka stunting, penjabat Bupati Halmahera Tengah menaruh perhatian serius kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Selain memperhatikan pertumbuhan kesehatan melalui program Home Visit, ibu hamil dan ibu menyusui di negeri Fagogoro mendapat bantuan dana sebesar Rp1.000.000 per orang. Selain memberikan insentif bagi dokter spesialis, Pemda Halmahera Tengah juga mengirim tenaga kesehatan ke Shanghai, China demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan juga melayani pasien rujukan keluar daerah lewat program Tanggap Darurat. Setiap pasien rujukan ber-KTP-kan Halmahera Tengah diberi Rp15 juta, yaitu Rp5 juta untuk operasional dan Rp10 juta untuk biaya perawatan atau pengobatannya. Warga Halmahera Tengah yang meninggal di luar daerah dan ingin dipulangkan ke tempat tinggalnya pun dilayani gratis oleh Dinas Kesehatan. Selain pengendalian kemiskinan, masalah pendidikan dan kesehatan, salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah adalah ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah daerah memberi ruang dan peran besar bagi pelaku ekonomi dan UMKM demi menaikkan tingkat pendapatan dan produktivitasnya. Rahima adalah salah satu pelaku UMKM lokal asal Kota Weda sebagai pembuat bagea. Setiap hari ibu 3 anak ini berproduksi penganan yang terbuat dari bahan baku sagu demi memenuhi pesanan konsumen. Usahanya terbilang laris manis, hanya saja Rahima kewalahan melayani permintaan pelanggan karena keterbatasan modal produksi. Keinginan Rahima menaikkan jumlah produksi terjawab setelah penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sungaci, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menggelontorkan bantuan dana usaha. Dengan bantuan ini, saya bisa mengembangkan usaha saya. Semulanya produksi saya hanya sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Halteng atas bantuannya. Sekitar 2.500 pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di 10 kecamatan di Halmahera Tengah mendapat stimulus dari pemerintah daerah. Kehadiran PT IWIP, perusahaan dan industri nikel terbesar dunia, merupakan peluang besar bagi pengusaha lokal.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah di tahun 2022 yaitu 102,37% dan di tahun 2023 yaitu sebesar 42,41%. Sedangkan besaran inflasi Halmahera Tengah year on year di bulan April 2024 terendah, yaitu sebesar 1,91% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,93%. Sejak dilantik 26 Desember 2022 sebagai penjabat bupati, Ikram menitik beratkan masalah lingkungan hidup, pengendalian kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan UMKM sebagai program prioritasnya. Lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas. Manusia dan lingkungan adalah dua elemen yang memiliki hubungan timbal balik. Manusia membutuhkan lingkungan hidup untuk bertahan hidup, sedangkan lingkungan membutuhkan manusia demi menghasilkan sumber daya alam. Lingkungan yang bersih melahirkan energi positif terhadap manusia dan alam sekitarnya. Kesadaran ini kemudian menjadi landasan Ikram untuk menjaga daerah tugasnya agar bersih, asri, dan nyaman. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Halmahera Tengah menjaga pemukiman warga bebas dari tumpukan sampah. Sejak pagi hari, sejumlah petugas kebersihan menyisir sampah rumahan dengan armada dump truck. Satu persatu tempat sampah di kawasan padat penduduk disinggahi. Tidak ada yang terlewatkan. Mereka terus menelusuri lorong-lorong pemukiman warga demi menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari. Pola penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan melalui dua cara, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan yang tidak langsung. Untuk memastikan pelayanan langsung berjalan tuntas, saya juga ikut serta dalam turun ke lapangan dan memastikan pelayanan itu tuntas. Dinas Lingkungan Hidup juga menyiapkan 12 bak kontainer sampah ukuran 6 meter kubik di sejumlah lokasi kota Weda. Di antaranya Pasar Vidijaya, Plaza Weda, Pasar Sayur, Perumahan 100, Kantor Bupati, dan depan kantor Kejaksaan. Setiap hari, sebanyak 166 orang tenaga kebersihan diterjunkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi persampahan kota Weda. Selain sampah, program penghijauan dan pencegahan pencemaran lingkungan menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup Halmahera Tengah. Sampah jenis organik dan non-organik ini kemudian diangkut petugas ke tempat pembuangan akhir sampah yang letak lokasinya sekitar 5 km dari pusat perkotaan. Komitmen pemerintah daerah untuk mengaplikasikan 5 program prioritasnya tersebut butuh sinergitas semua pihak. Sebagai daerah strategi nasional, Halmahera Tengah harus mempersiapkan dirinya sebagai daerah mandiri dan kompetitif. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terus berinovasi mewujudkan visi misi pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah. Bapelitbam Halmahera Tengah juga mendapat apresiasi dan diberi penghargaan dari pemerintah pusat sebagai peringkat pertama penguatan perencanaan dan inovasi seprovinsi Maluku Utara. Halmahera Tengah tidak kekurangan SDM, hanya saja bagaimana menghasilkan SDM itu, mengangkat SDM itu berada pada level-level nasional. Nah, saya punya perspektif yang sangat besar bahwa kapasitas kemampuan sumber daya manusia itu adalah segala-galanya dibandingkan dengan kapasitas sumber daya alam lainnya. Karena itu saya memperkuat bagaimana sumber daya manusia bisa menjadi sesuatu pendorong motivasi bagi siswa, bahkan mahasiswa kita yang saat ini mengikuti pendidikan. Semoga semangat pembangunan di tengah geliatnya investasi industri pertambangan nikel terakumulatif dengan falsafah Fagogoro, sopan santun ngaku rasai budire bahasa Emtatre Mimoi, yang artinya sopan santun satu rasa semua rasa, baik dalam berucap
takut dan malu.